Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada beberapa pertanyaan nih terkait aku laku. Jadi beberapa teman-teman yang mungkin rumahnya di desa, di daerah pelosok, di kota-kota terpencil atau kota-kota kecil lainnya, apakah mungkin DC aku laku bakal bisa datang ke rumah kita? Oke, saya akan jawab ya teman-teman. Untuk kemungkinan datang atau tidak, kemungkinan besar memang datang meskipun lokasi kalian jauh atau pelosok. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah berapa nominal kalian serta ya di daerah-daerah terdekat situ ada DC lapangannya atau tidak, dan juga waktu telatnya berapa lama. Kalau mas 1 bulan 2 bulan harusnya nggak mungkin sih DC aku laku bakal datang. Pastinya butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kota-kota besar lainnya. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan besar DC aku laku bakal datang? Karena DC aku laku sudah tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia, tinggal porsi-porsinya aja. Maksudnya gimana porsinya? Porsinya itulah adalah ya kota A cuman ada berapa DC, kota B cuma ada berapa DC gitu ya. Nggak setiap kota rata jumlahnya ya. Kota-kota yang besar, yang banyak yang galbay, yang memang gampang dijangkau itu pasti akan lebih banyak dibandingkan kota-kota kecil lainnya. Dan saya rasa juga nasabah atau pengguna di kota-kota kecil tidak sebanyak di kota-kota besar. Jadi memang ya asumsinya akan lebih sedikit orang-orang yang galbay di daerah sana. Nah, kalau saya boleh saran untuk teman-teman yang merasa posisinya seperti berada di daerah atau di pelosok tapi khawatir yang berlebihan terkait DC lapangan, kalau saya boleh saran tidak usah terlalu takut teman-teman, tidak usah terlalu panik, tidak usah takut hanya karena DC aku laku bakal datang ke rumah kalian atau tidak. Insya Allah semuanya kan baik-baik saja, asalkan kalian ngerti bagaimana cara menghadapi DC-DC aku laku atau DC lapangan aku laku yang datang ke rumah kalian. Nah, salah satu yang harus kalian lakukan adalah kalian terima dulu resikonya bahwa DC akan datang ke rumah. Ya udah, sekarang kita akan memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Itu akan jauh lebih efisien dan efektif untuk menghadapi DC lapangan. Kenapa? Ketika pikiran kalian sudah pasrah dan memang sudah ikhlas, ya udah DC mau datang mah datang aja. Itu akan jauh-jauh lebih enak dan kalian akan bisa memikirkan tindakan-tindakan kalian ke depannya seperti apa. Nah, kalau DC bakal datang, apa sih pertama kali yang harus kalian khawatirkan? Yang pertama adalah itu DC penipu atau bukan. Karena banyak zaman sekarang ngaku-ngaku DC A, DC B, DC C ternyata bukan. Ya, itu penting. Jadi kita harus tanya identitasnya, kita harus tanya surat tugasnya, kita harus tanya ID card-nya atau mungkin KTP-nya, sesuaikan semua. Di surat penagihannya sesuai nggak nama dari DC-nya dengan kalian. Itu perlu banget untuk mengetahui bahwa DC ini beneran real atau DC ini adalah penipu. Itu yang paling utama ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua, setelah kita sudah tahu bahwa DC itu datang harus punya surat lengkap, harus benar-benar tervalidasi bahwa mereka beneran DC, yang harus kalian tahu adalah DC itu tugasnya cuman mengingatkan untuk menagih, bukan merampas atau membawa uang kalian dari rumah kalian. Jadi harusnya dari sini kalian nggak perlu takut kan apa yang akan mereka lakukan, karena mereka juga sebenarnya tidak boleh membentak, mereka juga sebenarnya tidak boleh untuk melakukan tindakan fisik juga terhadap kalian, karena itu mereka tidak berhak melakukan semua itu. So, buat kalian yang merasa DC itu kepikiran bahwa dia bakal ngapa-ngapain kita, bakal merampas harta kita, nah itu tidak akan mungkin terjadi. Gampangannya gini, susah banget mungkin meyakinkan kalian kalau kalian memang tidak pernah di posisi yang seperti itu, dan ya anggapannya ini sulit. Tapi percayalah ketika kalian sudah melakukannya, ketika kalian sudah menghadapinya, nanti DC kedua, ketiga, keempat akan datang, kalian akan merasa baik-baik saja dan akan merasa ini bukan menjadi sesuatu beban lagi. Ya. Memang dari sisi pertama kali, dari sisi pengalaman, kalau misalnya kita belum punya pengalaman akan sangat berat menghadapi DC-DC lapangan yang datang menagih. Tapi kalau kalian sudah ngerti, sudah paham resikonya apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan, insya Allah sih semuanya akan aman-aman saja ya. Bagaimana caranya mengontrol pikiran kita agar bisa lebih positif, agar tidak berpikir yang aneh-aneh, agar tidak terlalu jauh berpikirnya? Ya, dengan cara kembali ke agama, kembali ke spiritualitas kalian. Spiritual kalian harus kuat dulu, hati batin kalian harus tenang dulu. Perbanyak berdoa, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, apapun itu yang memudahkan kalian, yang menenangkan hati kalian, kalian lakukan. Karena dengan itu, maka pikiran kalian akan lebih mudah untuk dikontrol. Memang terdengarnya mudah untuk dilakukan, tapi percayalah ini perlu konsistensi, perlu disiplin yang tinggi agar kita bisa terus konsisten berdoa, konsisten melakukan keseimbangan antara kerja keras dan juga doa. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.